Perkenalkan, nama saya Alfi Mariana Nababan, NPM 23512100072. Mata kuliah Literasi Keuangan, dosen pengampu Associate Profesor Dr. E. Rosyadi, SEMSI. Dampak literasi keuangan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Yang pertama yaitu pendahuluan, literasi keuangan sebagai pondasi kesejahteraan bangsa. Literasi keuangan tidak boleh dipersempit hanya sebagai kemampuan mengatur uang pribadi, seperti menabung atau menghindari utang. Literasi keuangan justru memiliki makna strategis karena berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan kondisi ekonomi antar individu dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang serupa seringkali bukan disebabkan oleh besarnya penghasilan, melainkan kualitas keputusan finansial yang diambil. Literasi keuangan berfungsi sebagai keterampilan praktis yang mengubah individu dari sekadar penerima pendapatan menjadi pembangun kekayaan. Contoh perbandingan antara individu yang melek finansial dan yang tidak menunjukkan bahwa dampak literasi keuangan mungkin tidak terlihat dalam jangka pendek, tetapi sangat menentukan dalam jangka panjang melalui akumulasi aset dan pengelolaan resiko. Pada level usaha, khususnya UMKM, literasi keuangan meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan usaha. Sementara itu, pada level makro, masyarakat yang melek finansial berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan ketimpangan. Meski demikian, literasi keuangan bukan menjadi solusi instan, melainkan alat yang efektivitasnya bergantung pada konteks dan implementasi kebijakan yang tepat. Mekanisme transmisi dari pengetahuan ke aksi dan hasil ekonomi. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien konsumsi. Literasi keuangan meningkatkan kemampuan dan individu dalam membuat anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menjadi konsumen yang rasional. Dengan pengelolaan konsumsi yang lebih efisien, pendapatan yang sama dapat menghasilkan kapasitas menabung dan berinvestasi yang lebih besar. Efisiensi ini secara tidak langsung meningkatkan daya beli real dan pendapatan yang dapat diinvestasikan. Kedua, ada optimalisasi pengelolaan utang. Literasi keuangan membantu individu memahami biaya pinjaman, mengelola utang secara strategis, dan menghindari utang berbunga tinggi. Dengan membedakan utang produktif dan konsumtif, individu dapat mengalokasikan pendapatan untuk aset produktif, bukan sekadar membayar bunga, bukan sekadar pengelolaan utang yang sehat, mempercepat akumulasi kekayaan, dan mengurangi risiko gagal bayar. Yang ketiga, peningkatan kapasitas menabung dan berinvestasi. Literasi keuangan mendorong pemahaman tentang bunga majemuk, risiko, dan diversifikasi. Individu yang melek finansial terdorong untuk mulai berinvestasi lebih dini dan memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko mereka. Investasi memungkinkan penciptaan pendapatan pasif dan melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Yang keempat, ada peningkatan produktivitas dan ketahanan usaha atau UMKM. Pada sektor UMKM, literasi keuangan meningkatkan manajemen arus kas, kualitas keputusan investasi usaha, dan akses terhadap pembiayaan formal. UMKM yang melek finansial lebih mampu berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan bertahan menghadapi krisis ekonomi. Dampak literasi keuangan pada rumah tangga dan UMKM. Dampak pada rumah tangga membangun ketahanan finansial. Literasi keuangan memungkinkan rumah tangga melakukan perencanaan keuangan yang terstruktur, menetapkan tujuan jangka pendek hingga jangka panjang, serta mengelola pendapatan secara sadar. Rumah tangga yang melek finansial juga memahami pentingnya asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko, sehingga tidak mudah jatuh miskin akibat kejadian tak terduga. Selain itu, partisipasi dalam investasi rumah tangga mempercepat akumulasi kekayaan dan meningkatkan mobilitas ekonomi antar kelas sosial. Yang kedua, dampak pada UMKM dari bertahan hidup ke pertumbuhan. Literasi keuangan mengatasi masalah utama UMKM, yaitu lemahnya pengelolaan keuangan. Dengan pembukuan sederhana dan pemahaman arus kas,
UMKM dapat menilai kesehatan secara objektif. Literasi keuangan juga membantu pemilik usaha mengoptimalkan penggunaan modal, memilih sumber pembiayaan yang lebih murah, dan meningkatkan ketahanan menghadapi krisis. UMKM yang sehat akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Implikasi makro dan peran kebijakan publik. Yang pertama, penguatan stabilitas sistem keuangan. Masyarakat yang melek finansial menjadi debitur yang bertanggung jawab dan investor yang rasional. Hal ini menurunkan tingkat kredit macet, meningkatkan efisiensi pasar modal, serta mengurangi resiko sistemik akibat adopsi produk keuangan baru yang tidak dipahami dengan baik. Yang kedua, pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Literasi keuangan meningkatkan tabungan dan investasi domestik, mendorong produktivitas UMKM, serta memperluas basis pajak. Semua ini memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan nasional tanpa ketergantungan berlebihan pada modal asing. Alat pengurang ketimpangan dan kemiskinan. Literasi keuangan membantu memutuskan rantai kemiskinan antar generasi dan memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat pedesaan. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, kelompok ini memilih peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesimpulan, literasi keuangan sebagai investasi sosial dan ekonomi. Literasi keuangan adalah variabel krusial yang mempengaruhi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui mekanisme mikro dan makro. Literasi keuangan membuka potensi ekonomi individu, memperkuat UMKM, dan membangun fondasi perekonomian nasional yang stabil dan inklusif. Oleh karena itu, investasi pada literasi keuangan memberikan imbal hasil sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Bagi mahasiswa dan calon ekonom, pemahaman ini membawa tanggung jawab untuk menjadi individu yang melek finansial sekaligus agen perubahan. Pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kualitas keputusan finansial masyarakat. Literasi keuangan menjadi salah satu fondasi utama menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan berdaya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.